Om Swastiastu semuanya, perkenalkan nama saya Syukur Dewi Bagus, mulai dari sekarang Kelasa dengan NIM 2370121078 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Suradewa dari SGD 8. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang suatu topik mengenai fase pada kehidupan manusia, itu adalah fase adulthood atau fase menginjak dewasa, yang mana jenjangnya adalah dari 18 hingga 40 tahun. Nah, jadi pada video ini kita akan mewawancara seseorang terkait apa yang dia rasakan selama mengalami fase ini. Nah, kita akan mencari narasumber yang mungkin akan ada di fase awal, karena jujur saja fase awal dari adulthood itu cukup menarik karena adalah transisi dari masa pubertas ke masa dewasa. So, tanpa perpanjang lagi, kita langsung ke video wawancaranya. Ya, jadi teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di kediaman narasumber kita. Ya, di sini ada Krisna. Makasih banyak karena sudah mau hadir ya untuk bantu buat video wawancara ini. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah Krisna yang akan kita wawancara pada kali ini, dan mungkin kita akan mulai dari perkenalan dulu ya. Kris, mungkin bisa diperkenalkan identitas dan terutama usianya. Perkenalkan, nama saya Agus Ngurah Krisna Dewantara Malina Putra, bisa dipanggil Krisna. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Suradewa untuk jurusan Teknik dan Perencanaan, dan program studi yang diambil adalah Teknik Sipil. Saat ini sedang berumur 18 tahun. Oke. Jadi teman-teman semuanya, sedikit pemaparan. Krisna ini sebenarnya adalah teman saya waktu SMA, dan kita kali ini bertemu lagi di universitas yang sama, dan pada video ini kita dipertemukan bener-bener face to face ya, Kris ya. Jadi sebelumnya, Kris udah tahu belum kita akan mengapain kali ini wawancara? Karena kebetulan ini saya datang mendadak. Ini apa udah tahu untuk materinya? Belum, saudara. Nah, jadi gini, alasanku hari ini untuk mengundang untuk di join dalam video ini adalah karena aku akan mewawancara itu mengenai satu fase dalam kehidupan manusia nih, dan fase ini adalah cukup menarik karena dia adalah fase setelah masa pubertas. Namanya adalah fase adulthood nih. Nah, jadi itu adalah fase di mana rentang usianya itu antara 40 dan 18 sampai 40 tahun. Dan sekarang karena umur 18 tahun, boleh tahu 18 tahunnya kapan? Dari bulan Februari kemarin. Februari ya? Ya. Oh, berarti lagi bentar udah 19 ya? Ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Dan nanti aku akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang cukup sederhana. Nanti dijawab aja segimana rasanya, segimana kenyataannya. Dan kemudian mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Nggak ya? Kita bisa mulai ya, mungkin yang langsung ya. Oke, jadi gini Chris, kalau masa adult itu kan adalah masa dimana pubertas itu udah lewat, dan sekarang masuk ke benar-benar udah mulai dewasa nih, udah dewasa mungkin ya untuk beberapa orang ya. Kemudian aku mau tanya-tanya nih mengenai perubahan-perubahan dulu deh yang kamu rasain selama, atau mungkin setelah mulai masuk ke fase adulthood, karena kan ini kan termasuk early ya, termasuk awal 18 tahun ya. Nah, jadi mungkin kita mulai dari perubahan fisik dulu deh. Ngerasa nggak ada perubahan di badanmu, atau mungkin berat badan, tinggi badan, atau mungkin ukurannya justru tuh? Nah, mungkin bisa diterangkan guys. Kalau untuk masalah tinggi badan tambah tinggi ya, dan berat itu juga tambah berat. Habis itu untuk di bagian otot ya, kalau orang bilang Ya, tuh, otot. Ini yang menarik nih sebenarnya. dibilang gampang dibentuk, terutama di otot lengan dan dada sih lebih beda. Selain di otot lengan tuh di otot paha kan, orang bilang karena sering olahraga kan. Dan juga belakang ini aku lebih senang olahraga kan, belakang ini. Ya, kamu nggak sekurus dulu sih kelihatan. Ya, jadi berarti ini ya lumayan banyak ya, masih dan masih nambah tinggi juga. Masih nama. Tapi sampai sekarang masih lanjut atau udah stop? Masih, cuman tidak sesignifikan waktu awal puber. Oh, gitu. Waktu puber cepet ya. Oke. Nah, terus yang aku penasaran juga nih, kalau kita bicara otot dan perubahan fisik kan otomatis gini ya, berkaitan dengan apa yang kita lakukan dan aktivitas ya. Nah, kira-kira mungkin bisa ceritain nggak dalam melakukan aktivitas harian itu ada yang perubahan yang ngerasain? Contoh nih ya, kalau pas puber tuh kan kita ngerasa kayak aduh malas banget nih, kayak mau bangun dari kasur tuh berat Ya, gitu kan ya. bener. Nah, terus kalau sekarang ada perubahan nggak di bagian situ? Atau mungkin ngerasa lebih konsentrasi atau gimana? Mungkin bisa dijelasin guys. Untuk perubahan yang terjadi dari kegiatan ya lebih teratur sih, kayak bangun tidur tuh sudah tahu harus ngapain, dan ngambil kegiatan tuh sudah terplanning lah. Jadi terus ngapain sudah ada. Dan untuk pembahasan konsentrasi lebih konsen sih untuk mengambil kerjaan. Jadi misalnya ada tugas kampus misalnya, harus kapan selesai ya, paling tidak sebelum tenggat itu, atau misalnya berapa hari sebelum tenggat itu sudah selesai. Jadi fokusnya sudah ada lah kesana. Udah mulai ini yang ngatur prioritas gitu modelnya kan. Tapi sipil juga tugasnya lumayan banyak ya, kalau kita bilang ya. Ini penting. Nah, kemudian kalau kita bicara tugas tuh kan masalah ya, kalau kita katakan ya kan, siapa sih yang suka ngerjain tugas kayak gitu ya. Jadi kan itu berkaitan juga dengan pengelolaan informasi nih. Kalau kita
coba teliti lebih dalam, kayaknya menarik ya mengenai perubahan dalam mengelola informasi saat masa adulthood, karena kan udah dewasa nih ya sekarang ya dibandingkan dengan sebelumnya ya. Nah mungkin bisa diceritain Chris, kalau misalnya mau nemu masalah atau nemu kayak satu problem yang benar-benar harus mau pecahin banget nih, gimana kira-kira tuh pengelolaannya Chris? Atau mungkin bukan problem ya, kalau kita bicara apapun yang kita witness atau yang kita lihat juga itu termasuk pengelolaan informasi ya, mungkin bisa diceritain Chris? Untuk pengambilan informasi atau daya tangkap informasi itu lebih kritis sih, kalau dari yang ku rasakan lebih kritis. Jadi kayak lebih senang untuk menganalisa, jadi apalagi di sipil kan lebih sering menghadapi suatu masalah mengenai bangunan kan, lebih ya pasti lebih ya kritis lah. Jadi kenapa kok harus begini untuk masalah bangunan, kenapa tidak segini untuk kita pakai kan, segala macam. Atau misalnya kalau di bagian pembahanan, kenapa nggak bahan ini digunakan, kenapa lebih bagus yang ini dengan ini, nah, lebih kritis lah ini. Oh iya benar sih, jadi lebih kayak lu tuh nggak bisa asal terima jadi aja sih, kayak kenapa gitu kayak gini ya segala macam ya. Oke, berarti ya memang cocok sih masuk sipil. Terus mengenai kalau kita bicara masalah juga kan nggak cuma informasi tapi juga kadang melibatkan emosi juga ya kan, karena kan emosi itu tentunya bagian dari pemikiran kita juga ya kan. Nah yang itu juga cukup menarik sebenarnya, karena pada masa puber kita kan dikenal dengan emosi kita yang labil kan. Nah kira-kira kalau dari segi emosi gimana guys yang mau rasain sekarang? Kalau dari segi emosi, kalau dibilang masih ada rasa gampang marah, dibilang iya masih, cuman semakin lama ya mulailah pelan-pelan lebih bijak untuk ngambil keputusan dan lebih gampang sih untuk mengontrol emosinya. Jadi kayak ngapain sih marah kelamaan tuh misalnya, kenapa sih harus membludak untuk marah tuh, jadi bisa lah untuk kontrol itulah untuk belakangan ini. Tapi waktu awal ya masih lah lebih gampang labil marahnya, gampang ini ya, gampang ke-trigger gitu ya. Oke, tidak ini banget nih, udah dewasa banget nih kayak narasumber kita ini ya teman-teman ya, padahal baru masuk masa awal gitu. Nah tapi bicara dewasa Chris, kan kalau kita bicara kehidupan orang dewasa kan pastinya perlu dengan tanggung jawab ya, dan kemudian juga orang-orang tuh biasanya udah mulai punya pemikiran-pemikiran yang lebih jauh tuh. Nah kira-kira kalau dari Muni gimana Chris? Kita kira untuk pemikiran yang planning ke depannya gitu loh, untuk kehidupanmu kan ya itulah, kira-kira itu gimana tuh? Dibilang untuk planning atau rencana ke depan sih ada yang kayak misalnya ingin berkeluarga atau segala macam, tapi ya fokus kita, untuk aku dulu mau tamatin S1 karena untuk menggapai cita-citaku yang lumayan sulit, orang bilang nyari konsultan struktur. Jadi ya kemungkinan akan menggapai dulu, setelah itu baru fokus untuk kerja segala macam. Aku doain semoga cepat jadi ya sebenarnya. Oke, berarti itu udah mulai mikirin sejauh itu ya, sampai untuk dapat goals ini. Kalau untuk kira-kira untuk berkeluarga tuh gimana sih, aku penasaran. Jadi untuk berkeluarga sih dari prinsip pemikiranku ya untuk usia ya rentang 25 ke atas lah maksudnya. Untuk masalah ya intinya untuk mencukupi kebutuhan nanti, dan ya kalau aku pikir sih bisa membiayai sendiri sih. Wah itu keren. Berarti lu sampai bisa berpikir sejauh itu, berarti lu memang benar-benar meluangkan waktu untuk memikirkan itu ya berarti ya. Nice. Nah bicara tentang planning nih dari tadi nih, aku mau nanya juga nih bagian mungkin dari faktor intrapersonalnya ya. Kan kalau kita mengalami masa-masa dalam kehidupan, apalagi masa puber, masa adulthood gitu kan, kita kan pasti punya pendapat sendiri tentang apa yang kita rasakan ya kan. Mungkin salah satunya adalah keluhan gitu ya. Nah kira-kira kalau darimu nih ada nggak rasa yang kayak pengen mengeluh atau ada rasa kurang nyaman gitu dalam masa-masa ini? Kalau waktu awal sih rada shock ya, karena loh kok bisa begini, maksudnya kayak ngambil keputusan kok lebih gampang, terarah lah segala macam. Tapi untuk keluhan masa saat ini lebih cepat gelisah ya. Jadi kayak mikir, karena untuk konsentrasi jadi lebih kenapa kok bisa gini orangnya, kenapa bisa begitu, maksudnya adalah hal yang digelisahin saat ini gitu. Oh mungkin gara-gara ini ya, gara-gara banyak pikiran itu ya. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya pertanyaannya itu aja yang mau kuajuin. Ternyata kita udah dapat banyak banget informasi dari narasumber kita ya. Nah, Chris, makasih banyak udah mau wawancara ya. Semoga cita-cita dapat tercapai ya. Dulu sempat waktu ya. Oke. Makasih banyak ya. Ya.